Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani Julian Kuresta dengan nomor NPM 23170510002. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya dengan tema 1, yaitu diagnosa tingkat stres mahasiswa. Nah, di sini disuruh untuk membuat sistem nanti untuk membantu dosen wali atau konselor dalam mengidentifikasi tingkat stres mahasiswa tersebut. Nah, untuk deskripsi kasusnya, mahasiswa tingkat akhir itu biasanya sering mengalami stres saat menyusun tugas akhir atau skripsinya itu. Nah, stres itu bisa dipicu oleh faktor-faktor seperti tugas yang berat, tekanan dosen pembimbing, kurang tidur, dan waktu pengerjaan yang mepet. Nah, faktor-faktor ini nanti itu akan memunculkan indikator stres yang bersifat subjektif dan tidak pasti, seperti anxiety, tidur terganggu, atau tekanan batin. Kemudian sistem ini itu nanti akan dirancang untuk membantu dosen tadi untuk mengidentifikasikan tingkat stres mahasiswa berdasarkan input dari mahasiswa tersebut. Nah, dengan menggunakan logika Fujii, sistem dapat menangani ketidakpastian dari indikator tersebut dan memberikan penilaian tingkat stres yang didukung oleh aturan-aturan dalam basis pengetahuan psikologis atau sistem pakar. Nah, ini untuk deskripsi dari variabelnya. Nah, pertama itu ada variabel input. Variabel input ini berfokus pada faktor-faktor penyebab stres yang menghasilkan indikator subjektif, contohnya seperti anxiety, tidur terganggu, atau tekanan batin. Nah, yang pertama itu ada beban tugas. Beban tugas ini untuk mengukur intensitas beban tugas yang dirasakan mahasiswa. Jadi saat mahasiswa itu mengerjakan skripsi, makin lama dia akan makin mendapatkan gejala seperti tekanan batin, yaitu kayak stres gitu. Kemudian dia juga anxiety. Untuk rentangnya itu ada di 0 hingga 12 jam per hari. Jadi kalau misalnya dia mengerjakan skripsinya dari 0 sampai 4 jam itu masih di kategori rendah, dia masih santai. Kemudian kalau dia sedang, dia tuh ngerjain skripsinya dari 3 sampai 8 jam. Kan itu udah lumayan lama. Nah, itu udah mulai tanda-tanda kalau dia ini udah mulai agak stres. Kemudian yang tinggi ini tuh saat mahasiswa itu mengerjakan skripsinya dari 6 sampai 12 jam. Itu kira-kira udah setengah hari. Nah, itu bikin otaknya itu udah makin panas dan makin merasa dirinya tuh terpressure terhadap tugas tersebut. Terus dia juga anxiety karena apakah ini akan beres atau tidak. Nah, itu yang disebabkan dia menjadi anxiety. Kemudian yang kedua, tekanan dari dosen pembimbing. Nah, ini tuh untuk mengukur tingkat tekanan dari interaksi dengan dosen pembimbing. Contohnya itu kayak dosen pembimbing ini memberikan komentar atau revisi. Nah, itu dapat menyebabkan mahasiswa itu mendapat tekanan batin yang sampai bisa jadi kena mental atau menangis. Kemudian dia juga akan anxiety, ini bagaimana dengan skripsinya ini, apakah dapat berjalan atau tidak. Nah, dari situ kita menentukan untuk nilainya itu antara dari rentang 0 hingga 10. 0 itu dia tuh kritikan dari dosennya masih biasa aja, jadi dia tidak merasa kalau itu ada tekanan, itu 0. Kemudian untuk 10 itu untuk tingkatan paling atas, udah tekanan ekstrim, dimana dia bisa aja sampai menangis karena kritisan dari dosen pembimbingnya itu yang bikin sakit hati. Nah, itu menjadi salah satu tekanan batin. Nah, kemudian di sini ada kategorinya, di mana dia untuk rendah itu dari 0 hingga 3, kalau sedang itu 3 hingga 7, kemudian kalau tinggi itu dari 6 hingga 10. Nah, kemudian untuk kurang tidur, ini mengukur durasi tidur mahasiswa dalam satu hari.
yang sering terganggu akibat stres terhadap skripsi tersebut. Nah, untuk rentangnya itu dapat dari 0 hingga 8 jam per hari, karena normal orang tidur itu sekitar 8 jam. Kalau misalnya dia tidur hanya 0 hingga 4 jam, itu dikategorikan sebagai sangat kurang tidur. Kemudian kalau dia hanya tidur 3 hingga 6 jam, dia itu dikategorikan sebagai kurang tidur. Dan kalau 5 hingga 8 jam itu dikategorikan sebagai normalnya orang tidur. Nah, kemudian yang keempat itu ada waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan itu adalah mengukur tingkat ke deadline-nya tugas akhir ini. Nah, karena berdekatan dengan deadline, biasanya mahasiswa itu akan memengaruhi atau memicu anxiety dirinya sendiri atau tekanan batinnya itu. Jadi semakin dekat deadline-nya, dia akan anxiety bagaimana untuk skripsi ini cepat beres, dan dia juga akan terpressure dengan skripsinya tersebut, sidangnya. Nah, nanti untuk rentang nilainya itu diambil dari 0 hingga 10, dimana 0 itu waktunya longgar, dimana dia datanya masih lama. Kemudian kalau 10 itu waktunya sangat-sangat mepet. Nah, untuk kategorinya longgar itu dari 0 hingga 3, kalau sedang itu 3 hingga 7, kalau mepet itu 6 hingga 10. Nah, untuk outputnya itu adalah tingkat stres. Ini menunjukkan tingkat stres mahasiswa yang dihasilkan dari kombinasi variabel input diukur dalam persentase, yaitu 0 hingga 100, dengan mempertimbangkan indikator subjektif seperti anxiety, tidur terganggu, atau tekanan batin. Nah, untuk kategorinya itu kalau rendah dia dimulai dari 0 hingga 30%. Kalau misalnya dia sedang, dia dari 31 hingga 69%. Jika dia tinggi, dia akan dikategorikan dari 70 hingga 100%. Nah, untuk aturan Fuji yaitu adalah ini. Untuk aturan pertama, jika beban tugasnya tinggi dan tidurnya kurang, itu pasti mahasiswa tersebut akan mengalami stres tinggi. Nah, kemudian kalau misalnya dosen pembimbingnya memberikan tekanan yang tinggi, kemudian waktu deadline-nya itu mepet banget, nah itu juga akan mengalami stres tinggi. Kemudian ketika tugasnya itu tugas berbeban yang ini tinggi dipadukan dengan tekanan dosen yang itu tinggi, itu juga akan memunculkan stres yang tinggi. Terus kalau misalnya tidurnya itu kurang dan tenggat waktu pengerjaannya mepet, itu juga akan mengalami stres tinggi. Kemudian kalau misalnya beban tugasnya tinggi bertepatan dengan waktu pengerjaan yang mepet, itu juga akan dikategorikan sebagai stres tinggi. Nah, untuk aturan 6 ini untuk yang mengalami stres sedang, dimana kalau tugasnya itu sedang kayak masih 6 jam 8 jam dan tekanan dosennya itu masih sedang, terus tidurnya itu agak kurang, itu akan mengalami stres sedang. Terus kalau misalnya tekanan dosen pembimbingnya sedang dan waktu pengerjaannya juga sedang, masih kayak agak senggang dikit, nah itu dikategorikan sebagai stres sedang. Kemudian kalau ketika beban tugasnya ini sedang disertai tidur yang kurang, itu maka stres sedangnya itu akan dialami. Kemudian kalau misalnya tekanan dosen pembimbingnya tinggi namun pengerjaannya longgar, nah itu stres sedang juga bisa dialami. Nah, kemudian kalau beban tugasnya rendah, kayak dia masih awal-awal 0 hingga 4 jam sama tidurnya itu masih normal, nah itu stresnya itu masih rendah. Kemudian kalau tekanan dosen pembimbingnya rendah terus waktu pengerjaannya itu masih lama, itu stres sedang akan dialami. Kemudian kalau tugas berbebannya itu rendah dan tekanan dosennya itu juga rendah, itu stresnya bakalan rendah juga.
Nah, baiklah, kita lanjut ke bagian yang codingan. Yang pertama-tama ini untuk mengimportkan library. Untuk NumPy ini untuk operasi numerik. Kemudian yang matplotlib ini untuk visualisasi fungsi dari fungsi keanggotaan, yaitu fungsi segitiga ini. Nah, untuk fungsi segitiga ini tuh berfungsi untuk membentuk fungsi keanggotaan, dimana X ini itu seperti kategori beban tugas, tekanan dosen, kurang tidur, sama waktu pengerjaan. Kemudian yang ABC ini itu mendefinisikan titik-titik dari segitiga, yaitu A ini adalah titik awal, kemudian B ini titik puncaknya, kemudian C ini adalah titik akhir. Nah, kemudian di bagian Fujikasi ini itu untuk mengubah input numerik menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan Fuji itu. Contohnya di sini untuk beban tugas, kalau misalnya dia beban tugasnya 0 hingga 4 jam, dia hanya mendapatkan kategori rendah. Kemudian kalau misalnya dia dari 3 hingga 8 itu masuk ke kategori sedang. Untuk yang tinggi juga sama, yaitu dia kalau misalnya dari 6 hingga 12 jam mengerjakan skripsi tersebut, maka dia masuk ke kategori tinggi. Kemudian ada tekanan dosen juga sama, kalau misalnya 0 hingga 3 itu masuk ke tekanan rendah, untuk yang 3 hingga 7 itu sedang, untuk 6 hingga 10 itu adalah tinggi. Terus lanjut ke kurangnya tidur itu kalau misalnya dia tidak tidur sama sekali hingga 4 jam doang dia tidur, itu masuk ke sangat kurang. Kalau kurang ini dari 3 hingga 6 jam. Kalau normal itu adalah 5 hingga 8 jam. Kemudian waktu pengerjaan juga untuk longgar itu dari 0 hingga 3. Ini bisa lama tergantung waktunya. Lanjut ke bagian longgar ini kalau misalnya 0 hingga 3 itu masuk ke longgar, kalau 3 hingga 7 itu masih waktu pengerjaannya sedang, kalau mepet itu misalnya 6 hingga 10, nah itu masuk ke kategori yang mepet. Kemudian ini adalah diagnosa stres, dimana fungsi yang ini itu untuk melakukan proses Fuji logiknya untuk menghitung tingkat stres berdasarkan inputan dari si user. Nanti juga dia akan menampilkan grafiknya. Nah, kemudian yang Fujikasi ini itu untuk memanggil fungsi si Fujikasi untuk mendapatkan derajat keanggotaan dari setiap variabel input yang sudah diinput oleh user tersebut. Terus kemudian yang fungsi output ini itu untuk mendefinisikan fungsi inverse untuk tingkat stress output, untuk yang sedang, untuk yang rendah, untuk yang sedang, dan untuk yang tinggi. Kalau misalnya 0 hingga 30 dia akan di bagian yang rendah ini. Kemudian kalau sedang itu 31 sampai 69. Kemudian kalau yang tinggi itu 70 hingga 100. Kalau yang 0,30 ini dia akan linearnya tuh berkurang. Kalau yang 3169 ini linearnya akan meningkat, dan juga yang tinggi ini juga akan meningkat. Kemudian di sini ada aturan Fuji. Aturan Fuji ini sama seperti yang sudah ada di deskripsi ini. Yaitu ini juga ada 12. Kemudian defujikasi ini itu untuk mencari centroid atau rata-ratanya untuk menghitung skor stres dalam persentase. Nah, kemudian yang ini untuk kategorinya. Kalau ini persentasenya, kalau ini kategorinya itu masuk ke persentase apa. Kalau misalnya dia kurang dari 30 itu disebut stresnya masih rendah. Kemudian kalau sedang dia itu dari 31 hingga 69.
Kemudian kalau yang tinggi itu di atas 70 itu adalah tinggi. Kemudian ini untuk visualisasi grafiknya, yaitu ini untuk yang keanggotaan beban tugas, ini keanggotaan tekanan dosen, ini kurang tidur, waktu pengerjaan, dan ini kombinasi dari semua yang tadi menjadi namanya tingkat stres atau outputnya. Nah, kalau udah nanti di sini akan mengembalikan si persentase yang tadi sama kategorinya. Kemudian ini adalah mainnya, dimana ini berfungsi untuk inputan dari si usernya. Pakai data plot juga. Kemudian ini kalau misalnya dia tidak sesuai dengan yang sudah kita inisialisasikan, dia akan mengeluarkan output nilai input harus berada dalam rentang yang ditentukan. Nah, kemudian ini untuk tingkat output dari tingkat stress level persenannya, dan ini untuk kategorinya, dia masuk ke kategori apa. Nah, kalau udah nanti dia akan memunculkan grafiknya juga, dan udah. Baiklah, kita akan mencoba dimana di sini misalnya saya itu sebagai mahasiswa akhir. Untuk beban tugas, misalnya saya akan mengerjakan skripsi ini selama 6 jam. Kemudian untuk tekanan dosen pembimbing kira-kira 5, level 5. Kemudian untuk durasi tidur itu kayaknya 4 jam, dan waktu mepet deadline-nya misalnya 5. Nah, untuk hasil diagnosanya itu adalah tingkat stresnya adalah 61,76 dengan kategori stres sedang. Kemudian ini untuk visualisasi setiap keanggotaan, misalnya beban tugas yaitu 6, dia ada di tengah, dia masuk kategori sedang. Kemudian yang inputnya 5 itu masuk ke kategori sedang juga untuk tekanan dosennya. Kemudian kurang tidur ini juga sama, masuk ke kategori sedang, dimana inputnya 4. Waktu pengerjaannya juga sama, dan ini adalah kombinasi dari keseluruhan, jadi dia ada di bagian sedang di bagian sini 61,76. Nah, bagian sedang ini itu kita coba lihat di bagian rule-nya. Kita cek bagian sedang, ini ada sedang, ini ada 4 kategori sedang dari 6 hingga 7, 8, 9. Kita cek untuk ini masuk ke kategori apa. Di sini untuk beban tugas, yaitu beban tugas itu ada di rentang 6, berarti dia masuk ke sedang. Kita cek beban tugas yang sedang, ini iya. Kemudian ini juga bisa jadi. Kemudian kita cek lagi untuk tekanan dosennya itu adalah 5. Tekanan dosen itu 5 ada di bagian sedang. Kita cek tekanan dosen sedang, ini ada 1, 2, ada 2, jadi bisa ini dan ini. Tapi kayaknya sih yang ini, karena dia udah beban tugasnya sedang, tekanannya sedang. Kemudian untuk tidur itu tadi kita, untuk tidur itu adalah 4 itu masuk ke kategori kurang, maka yang in outputnya itu didapat sedang, didapat dari aturan ke-6 ini. Kalau beban tugasnya sedang, tekanan dosen pembimbingnya sedang, dan kurang tidur, yaitu kurang tidur itu 3 hingga 6 jam, maka itu akan mengalami stres sedang. Baiklah, mungkin itu aja untuk penjelasan saya.
Ini juga kalau misalnya disalahin, dia akan mengeluarkan output ini. Nilai input harus berada dalam rentang yang ditentukan. Kita coba bentar. Misalnya ini ada di rentang 14. Ini 0, 8, 11. Nah, ini nanti outputnya akan error seperti ini kalau misalnya skalanya itu tidak sesuai. Baiklah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.